Sejarah Mesir kuno meliputi kurun waktu yang bermula sejak permukiman-permukiman zaman Prawangsa didirikan di kawasan utara lembah Sungai Nil dan berakhir dengan ditaklukkannya Mesir oleh bangsa Romawi pada tahun 30 sebelum Masehi. Zaman pemerintahan para Fir'aun diperkirakan bermula sekitar tahun 3200 sebelum Masehi, dengan dipersatukannya Mesir Hulu dan Mesir Hilir sampai tanah Mesir ditaklukkan oleh bangsa Masedonia pada tahun 332 sebelum Masehi. Sejarah Mesir kuno dibagi-bagi menjadi beberapa kurun waktu berdasarkan zaman bangsa-bangsa Fir'aun. Penetapan tarikh peristiwa-peristiwa penting masih terus diteliti. Penetapan tarikh yang konservatif untuk kurun waktu 3 milenia tidak didukung satupun tarikh mutlak yang andal. Sungai Nil telah menjadi urat nadi peradaban Mesir semenjak masyarakat pemburu peramu yang hidup berpindah-pindah mulai menempati tepiannya pada zaman Pleistosen. Peradaban bangsa Mesir perdana ini meninggalkan jejak-jejak berupa artefak-artefak dan ukiran-ukiran pada batu yang ditemukan di sepanjang teras Sungai Nil dan di wahah-wahah Mesir. Bagi bangsa Mesir, Sungai Nil berarti kehidupan dan gurun berarti kematian. Kedati justru gurunlah yang membentengi mereka dari invasi. Di sepanjang tepian Sungai Nil pada milenium ke-12 sebelum Masehi, muncul suatu kebudayaan masyarakat yang hidup dari mengirik biji-bijian dan telah memanfaatkan peralatan berupa bilah arit jenis terawal. Kebudayaan ini menggantikan kebudayaan masyarakat pengguna peralatan batu yang mencari nafkah dengan berburu, menangkap ikan, dan meramu. Ada pula bukti-bukti keberadaan permukiman manusia serta kegiatan penggembalaan ternak sebelum tahun 8000 sebelum Masehi di penjuru barat daya Mesir, dekat dari tapal batas Sudan. Meskipun demikian, menurut Barbara Barich, teori yang menyatakan bahwa penjinakan satwa jenis bovine berlangsung di Afrika sudah harus ditinggalkan karena bukti-bukti lebih lanjut untuk kurun waktu sepanjang 30 tahun yang terkumpul telah gagal mendukung teori itu. Sehubungan dengan pendapat Barbara Barich ini, bekas-bekas penjinakan bovine tertua di Afrika yang telah diketahui adalah bukti-bukti yang ditemukan di Al-Fayum dan diperkirakan berasal dari sekitar tahun 4400 sebelum Masehi. Bukti-bukti geologi dan studi pencontohan iklim berbasis komputer menunjukkan bahwa perubahan iklim sekitar 8000 sebelum Masehi mengakibatkan kekeringan mulai melanda lahan penggembalaan ternak yang terbentang luas di kawasan utara Afrika dan pada akhirnya menciptakan gurun Sahara sekitar 2500 sebelum Masehi. Kemarau panjang memaksa leluhur-leluhur bangsa Mesir perdana untuk berpindah dan tinggal lebih lama di sekitar Sungai Nil. Kemarau panjang juga memaksa mereka untuk mengadopsi gaya hidup yang lebih menetap. Daerah lembah Sungai Nil di Mesir pada hakikatnya tidak dapat didiami sebelum dimulainya kegiatan penerokan dan pengairan lahan di sepanjang tepian sungai. Namun tampaknya sebagian besar dari kegiatan penerokaan dan pengairan lahan ini sudah rampung sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Kala itu, masyarakat lembah Sungai Nil sudah terbiasa bercocok tanam secara teratur dan mendirikan bangunan-bangunan besar di daerah lembah Sungai Nil. Pada masa yang sama, bangsa Mesir di penjuru tenggara tanah Mesir mencari nafkah dengan menggembalakan ternak dan juga mendirikan bangunan-bangunan besar. Mortar dipergunakan sekitar tahun 4000 sebelum Masehi. Penduduk daerah lembah dan muara Sungai Nil adalah masyarakat swasembada. Mereka telah membudidayakan jelai dan gandum emer, sejenis gandum kuno, serta menyimpannya dalam liang-liang beralas tikar gelegah. Mereka membiarkan lembu, kambing, dan babi, menenun kain linen, dan menganyam keranjang. Zaman Prawangsa, yang oleh berbagai pihak diyakini bermula dengan peradaban Nakada, berlangsung pada masa ini. Antara 5500 sampai 3100 sebelum Masehi, pada zaman Prawangsa Mesir, permukiman-permukiman kecil tumbuh subur di sepanjang tepian Sungai Nil yang bermuara ke Laut Tengah. Sekitar 3300 sebelum Masehi, menjelang berkuasanya Wangsa Mesir yang pertama, negeri Mesir terbagi atas dua kerajaan yang dikenal sebagai Mesir Hulu atau Tashemau di selatan
dan Mesir Hilir atau Tamehu di utara. Garis perbatasan antara kedua kerajaan ini terletak kira-kira di wilayah Kairo sekarang ini. Peradaban Tasa adalah bentuk peradaban berikutnya yang muncul di Mesir Hulu. Peradaban ini dinamakan menurut nama situs Deir Tasa, tempat ditemukannya sekumpulan makam kuno. Deir Tasa terletak di tepi timur Sungai Nil, di antara Asyut dan Akhmim. Peradaban Tasa dikenal dengan tembikar bermulut hitam terawal yang dihasilkannya, yakni jenis gerabah merah dan coklat yang bagian mulut dan dalam wadahnya diwarnai hitam. Peradaban Badari yang dinamakan menurut nama situs Badari tidak jauh dari Deir Tasa, muncul setelah peradaban Tasa. Kemiripan antara peradaban Tasa dan peradaban Badari membuat banyak pihak enggan membeda-bedakan keduanya. Peradaban Badari meneruskan pembuatan tembikar bermulut hitam dengan mutu yang jauh lebih baik dibanding jenis sebelumnya dan diberi nomor penanggalan sekuensi antara 21 dan 29. Meskipun demikian, ada perbedaan penting antara peradaban Tasa dan peradaban Badari yang mencegah para cendekiawan untuk menggabungkan saja keduanya, yaitu bahwasanya situs-situs Badari telah mempergunakan alat-alat tembaga selain alat-alat batu, dan oleh karena itu merupakan permukiman-permukiman zaman tembaga. Sementara situs-situs Tasa masih bercorak Neolitikum dan secara teknis dianggap masih tergolong zaman batu. Peradaban Amra dinamakan menurut nama situs El Amra, sekitar 120 km di selatan Badari. El Amra adalah situs pertama tempat peradaban ini didapati tidak bercampur dengan peradaban Gerza yang muncul sesudahnya. Meskipun demikian, karena peradaban ini lebih banyak didukung oleh temuan-temuan dari situs Nakoda, maka disebut pula dengan nama peradaban Nakoda I. Pembuatan tembikar bermulut hitam masih diteruskan, tetapi peradaban ini mulai pula menghasilkan tembikar garis silang, yakni sejenis gerabah yang dihiasi dengan barisan garis-garis putih, rapat dan paralel, yang kemudian disilangi barisan garis-garis putih, rapat dan paralel lainnya. Kurun waktu peradaban Amra ditempatkan antara 30 dan 39 dalam sistem penanggalan sekuensi yang disusun oleh Sir William Matthew Flinders Petrie. Perniagaan antara Mesir Hulu dan Mesir Hilir berlangsung pada kurun waktu tersebut, sebagaimana disiratkan oleh temuan-temuan dari hasil penggalian. Sebuah jambangan batu dari daerah utara ditemukan di El Amra, dan tembaga yang tidak terdapat di Mesir tampaknya didatangkan dari Sinai atau mungkin pula dari Nubia. Obsidian dan emas dalam jumlah yang sangat sedikit sudah pasti didatangkan dari Nubia pada zaman ini. Perniagaan dengan wahah-wahah pun demikian. Peradaban Gerza yang dinamakan menurut nama situs Gerza adalah babak berikutnya dalam perkembangan peradaban bangsa Mesir. Pada kurun waktu inilah terbentuk landasan bagi zaman kekuasaan wangsa-wangsa Mesir. Peradaban Gerza, yang lebih merupakan perkembangan tak terputus dari peradaban Amra ini, bermula di daerah Muara dan bergerak ke wilayah selatan melewati Mesir Hulu. Meskipun demikian, kedatangan peradaban ini tidak berhasil menyingkirkan peradaban Amra di Nubia. Zaman peradaban Gerza bertepatan dengan zaman menurunnya tingkat curah hujan secara drastis yang menyebabkan pertanian diandalkan sebagai sumber utama bahan pangan. Seiring meningkatnya ketersediaan pangan, masyarakat pun mengadopsi gaya hidup yang lebih menetap dan permukiman-pemukiman besar bertumbuh menjadi kota-kota yang berpenghuni sekitar 5.000 jiwa. Pada kurun waktu inilah warga kota mulai mempergunakan bata lumpur dalam pembangunan kota-kota mereka. Tembaga semakin menggeser pemanfaatan batu sebagai bahan baku pembuatan peralatan dan persenjataan. Perak, emas, lapis lazuli, juga tembikar glasir bening digunakan sebagai hiasan. Dan penggilasan untuk membuat celak mata mulai dihiasi ukiran-ukiran timbul sejak kurun waktu peradaban Badari.